Bab 927. Aku membencimu. Di luar pintu kantor, Kenzi telah mengikuti. Ketika dia mendengar Dr. Wawan yang tidak tahu malu di dalam meminta Aurelia melepas roknya dan berlutut, kemarahan di dalam hatinya tiba-tiba muncul. Hehehe, jangan menangis. Sudah kubilang santai saja dan jangan terlalu gugup. Ayo, dengarkan aku dan buka bajumu pelan-pelan. Pria itu menggunakan taktik lembut dan keras untuk memaksa Aurelia menyerah, dan meskipun Aurelia menangis sedih, dia jelas akan menurut. Kenzi tidak lagi ragu-ragu dan menggunakan kekuatan rahasianya untuk menekan telapak tangannya. Terdengar suara gertakan dan pintu yang terkunci terbuka. Siapa kamu? Siapa yang memintamu untuk masuk? Wawan Hall tersenyum seperti bunga. Dia ingin mengulurkan tangan dan mengelus sosok anggun Aurelia. Tapi Kenzi tiba-tiba menyela, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah seseorang telah memergokinya melakukan sesuatu yang buruk, dan dia sedikit panik. Aurelia juga tertegun sejenak, ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Kenzi. Dia sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa dia muncul di sini. Dr. Wawan, sebagai pekerja medis, Anda menggunakan kekuatan Anda untuk merayu anggota keluarga pasien. Apakah ini etika medis Anda? Kenzi berkata dengan dingin, berjalan ke arah Wawan Hall, matanya yang dingin jelas dipenuhi amarah. Segera setelah Wawan Hall menatap matanya, seolah-olah dia telah ditusuk pisau, dia tanpa sadar melangkah mundur. Kamu omong kosong. Wawan Hall berkata dengan takut dan tatapan tegas, matamu yang mana yang melihatku merayu anggota keluarga pasien? Aku meneleponnya, hanya untuk mendiskusikan rencana perawatan dengan dia, sepenuhnya ini pekerjaan yang jujur. Dia berdebat beberapa patah kata, menjadi berani, menunjuk ke arah Kenzi, dan bertanya. Katakan dengan jelas, siapa kamu? Mengapa kamu masuk ke kantorku? Mengapa kamu kesini untuk menghancurkan pekerjaanku? Kenzi berkata dengan dingin, karena aku saudara laki-lakinya, dan karena kamu adalah bajingan yang berpakaian seperti binatang. Kenzi berhenti berbicara omong kosong, langsung maju, meraih kerah dada Wawan Hall dan dengan keras melancarkan satu pukulan. Terdengar bunyi klik, Wawan Hall tiba-tiba melolong seperti babi yang disembelih, tulang wajahnya bonyok, pangkal hidungnya patah, dan dua garis mimisan berceceran seperti hidung. Melihat ini, Aurelia bergidik, dan akhirnya bereaksi. Berhenti, tolong hentikan. Aurelia menjadi cemas. Ketika dia melihat Kenzi mengangkat tinjunya lagi, dia bergegas ke depan dan memeluk lengan Kenzi dengan erat. Dia merengek dan menarik Kenzi dengan keras. Jika Kenzi melumpuhkan Wawan Hall, maka ibunya juga tidak akan terselamatkan. Dihalangi oleh Aurelia, Kenzi tidak bisa memukuli lagi Wawan Hall sesuka hatinya, jadi dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pria itu, menyebabkan Wawan Hall melolong lagi, menutupi selangkangannya, dan jatuh ke lantai kesakitan. Kenzi secara khusus memilih titik selangkangan untuk ditendang, yang cukup bagi Wawan Hall untuk membelalak kesakitan. Keluar dari sini, Kenzi, aku membencimu. Melihat Kenzi tidak menyerah, Aurelia menjadi semakin cemas, terisak, dan hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk mendorong Kenzi pergi dengan paksa. Pada saat ini, tangisan di sini menarik perhatian para perawat yang lewat di koridor luar. Kenzi memandang perawat wanita yang berlari masuk dan akhirnya menahan diri, berdiri dengan dingin di depan pintu. Dr. Wawan, ada apa? Ada apa denganmu? Perawat wanita dan Aurelia dengan cepat membantu Wawan Hall yang jatuh. Perawat wanita melihat wajah Wawan Hall berlumuran darah dan mengetahui bahwa dia telah dipukuli oleh keluarga pasien. Dia bertanya, Dr. Wawan, apakah Anda ingin memanggil polisi dan menangkap pembuat onar ini? Tidak, jangan panggil polisi, jangan memperluas konflik, kata Wawan Hall. Meskipun dia dipukuli dan kesakitan, dia tahu bahwa masalah hari ini tidak boleh menjadi masalah besar, jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensi jika kebenaran terungkap. Maaf, aku benar-benar minta maaf, Dr. Wawan, aku tidak menyangka ini. Aku tidak memintanya datang ke sini. Aurelia menitikkan air mata, cemas dan takut. Dr. Wawan dipukuli seperti ini, masih maukah dia menyelamatkan ibunya? Keluar dari sini. Wawan Hall gemetar karena marah dan mengertakkan gigi. Aurelia, kamu serigala bermata putih, aku membantumu dengan niat baik, tetapi saudaramu datang untuk memukulku. Jika aku membantumu lagi, namaku bukan Wawan. Setelah mendengar ini, Aurelia merasa putus asa dan wajahnya menjadi pucat. Dia tahu bahwa semuanya telah berakhir, semua usahanya sia-sia. Cara terakhir untuk menyelamatkan ibunya telah terputus. Ketika semuanya sampai pada titik ini, dia tidak lagi memiliki ekspektasi apapun, dan tidak perlu lagi memohon kepada Wawan Hall. Dia berjalan keluar kantor dengan linglung, seperti sepotong kayu. Kenzi melihatnya,
berjalan mendekat, dan berkata dengan nada lebih lambat. Aurel, jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja, aku berjanji padamu, dia akan pulih dan segera dipulangkan. Aurelia menutup telinga terhadap kata-katanya dan hanya menatapnya dengan mata kosong. Setelah setengah saat, matanya berangsur-angsur menjadi marah, seperti nyala api. Kenzi, kamu adalah binatang buas. Aku membencimu. Dia tiba-tiba menjadi gila dan menamparkan wajahnya. Kenzi mengangkat tangannya untuk mencekik pergelangan tangannya. Tanpa diduga, tubuh Aurelia melonjak, dia menggigit punggung tangan Kenzi. Kenzi mengerutkan kening dan ingin menjatuhkannya. Tetapi pada saat ini, Aurelia begitu gigih menggigit punggung tangannya, menatapnya dengan kebencian yang kuat dan keganasan di matanya. Kenzi melihat tatapannya, dan perlahan menurunkan tangannya. Darah merah cerah mengalir di punggung tangan Kenzi dalam sekejap di sepanjang gigi putih Aurelia. Seolah melampiaskan amarahnya, itu berlangsung selama beberapa menit. Aurelia menghabiskan hampir seluruh tenaganya sebelum akhirnya melepaskannya. Kenzi tidak mengatakan apa-apa, juga tidak ingin membuat alasan apapun. Dia melihat tangan kanannya yang digigit berdarah, dan tanpa melakukan apapun, dia berjalan pergi diam-diam di bawah tatapan mata Aurelia yang kesal. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kenzi tahu betul bahwa Aurelia memiliki prasangka yang mendalam terhadapnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menjelaskan, Aurelia tidak akan pernah mempercayainya. Itu hanya membuang-buang kata dan hanya akan kontraproduktif. Dia berjalan keluar gedung, menatap ke langit, dan menghela nafas dengan santai. Jika Jaiden Blue tahu bahwa putrinya tidak hanya tidak menganggap Kenzi sebagai saudara laki-lakinya, tetapi juga begitu bermusuhan dan membencinya, Jaiden Blue mungkin takkan tenang. Namun, Kenzi masih menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada dirinya sendiri, merasa bahwa dibenci oleh putri Jaiden Blue sebenarnya bukan masalah besar. Setidaknya dia telah melakukan yang terbaik, dan setidaknya Jaiden Blue tidak perlu lagi khawatir putrinya akan menjual dirinya untuk mengobati penyakit ibunya. Bab 928. Situasi ini tidak ilmiah. Sore harinya, Aurelia menerima pemberitahuan lisan dari perawat. Karena keterlambatan pembayaran biaya, Ibu Aurelia, Bibi Aida, tidak lagi mengikuti rencana perawatan karte rumah sakit. Rumah sakit mengalihkan kuota program milik Ibu Aurelia kepada pasien lain yang mengantri. Aurelia sudah meramalkan kejadian ini sehingga dia tidak merasakan kesedihan yang lebih mendalam. Dia sudah terlanjur putus asa, bisa dikatakan ia sudah mati rasa. Dia tidak lagi memikirkan cara mengumpulkan uang atau cara menyenangkan Dr. Wawan. Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah berbakti kepada ibunya, melayaninya dengan baik, dan menjadi anak yang baik selama perjalanan terakhir ibunya. Sebelum ibunya pergi, dia ingin ibunya menjalani kehidupan yang bahagia. Aurelia menarik napas dalam-dalam, menyeka sudut matanya, menyesuaikan emosinya, dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengeluarkan sup ayam dari microwave, memegangnya dengan mantap, dan berjalan kembali ke bangsal. Bu, apa yang kamu minum? Ketika dia datang ke ranjang rumah sakit, Aurelia melihat Bibi Zara di ranjang sebelah memegang semangkuk obat berwarna gelap dan dengan antusias memberikannya kepada Ibu Aurelia untuk diminum. Dia sedikit bingung, kapan rumah sakit mulai mengizinkan ibunya minum obat tradisional. Aurel, ini obat kampung yang diresepkan untuk ibumu oleh dokter fisioterapi rumah sakit. Aku lupa memberitahumu, ibumu sudah makan siang, dan ini sudah waktunya minum obat, kata Bibi Zara dengan antusias sambil melihatnya. Pada saat Ibu Aurelia selesai meminum obat itu, dia mengambil mangkuk dan menyimpannya. Aurelia masih bingung dan berkata, obat tradisional yang diresepkan oleh fisioterapi. Aku belum pernah ke bagian fisioterapi, dan tidak ada dokter yang memberitahuku bahwa ibu harus minum obat tradisional. Bibi Zara tersenyum dan berkata, iya, baru pagi ini. Kamu kebetulan tidak berada di sini waktu itu. Dokter Harimurti dari bagian terapi fisik, seorang dokter muda datang ke sini khusus untuk memberi ibumu beberapa terapi fisik pengobatan tradisional seperti pijit, refleksi dan akupuntur. Saat dia pergi, dia juga menulis resep untuk ibumu, katanya obat ini dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh ibumu dan membantu menyembuhkan penyakit ibumu, jadi aku turut senang membantumu menangani masalah ini. Petik 2. Aurelia bingung setelah mendengar ini, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Aurel, ibu berpikir tidak perlu dirawat di rumah sakit sama sekali, minum saja obat tradisional ini. Ibu Aurelia, Bibi Aida berkata. Dokter muda itu memberiku terapi fisik dan kemudian memintaku minum obat tradisional, itu terasa sangat berguna. Aku sudah lama dirawat di rumah sakit dan tidak pernah seenergik sekarang.
Aku pikir pengobatan tradisional ini lebih baik daripada pengobatan modern. Mengapa kita tidak keluar saja, jadi ibu tidak perlu melakukan kemoterapi, dan hanya akan minum obat dari Dokter Harimurti itu saja. Aurelia tahu apa yang dipikirkan ibunya. Biaya rawat inap sangat mahal, dan pengobatan tradisional sangat ekonomis. Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak. Jangan berbohong kepadaku. Meskipun dokter dari bagian terapi fisik memberi ibu pengobatan tradisional, tetapi kemungkinan besar tidak akan banyak berpengaruh. Ibu harus dirawat di rumah sakit dan harus terus menerima kemoterapi. Bibi Aida menjadi tidak senang dan berkata, "Nak, kenapa kamu tidak percaya pada ibumu sendiri?" Ibu benar-benar berpikir metode Dokter Harimurti efektif. Begini, hanya dalam setengah hari, ibu merasa lapar. Ibu makan beberapa kue sekaligus yang dibawakan Bibi Zara tadi. Dia berkata sambil menunjuk ke tas kemasan di lemari kecil. Bibi Zara mengangguk dan berkata, "Ya, ibumu memang makan beberapa biskuit dan sepertinya dia punya nafsu makan yang baik. Saat melihat ibumu makan, aku dan menantu perempuanku sangat cemburu." Di sisi lain tak jauh dari situ, seorang wanita berusia 30-an, mungkin menantu Bibi Zara, bercanda dan berkata, "Aurel, menurutku penyakit ibumu akan segera sembuh." Menurut pengalaman yang diwariskan oleh pasien dari generasi ke generasi, tumor tidak mengerikan. Selama nafsu makan bagus, dijamin tidak akan mati. Ayo, tidak ada yang seperti itu. Jangan bicara tentang kematian seperti itu, tegur Bibi Zara, lalu wanita itu malah terkekeh. Aurelia berdiri di sana dengan linglung, dan semakin bingung. Sesuai dengan kondisi ibunya saat ini, ia hanya bisa makan makanan cair atau semi-cair seperti sop ayam dan bubur. Jangankan biskuit yang keras, bahkan kue yang lembut sekalipun, ibunya pasti akan merasa mual dan muntah setelah memakannya. Ini adalah efek samping dari kemoterapi kanker. Tapi dia tidak menyangka matahari seolah terbit dari barat hari ini. Dia benar-benar tidak menyangka ibunya akan makan kue sebanyak itu sekaligus. Pada saat ini, seorang perawat wanita buru-buru masuk dan berkata, "Apakah anggota keluarga Bibi Aida ada di tempat tidur 26 di sini?" "Ya, aku." Melihat perawat datang dengan ekspresi aneh, Aurelia segera menjadi gugup. Dia khawatir dia akan mendengar kabar bahwa kondisi ibunya kembali memburuk. Bukan hanya Aurelia, Ibu Aurelia, Bibi Aida dan Bibi Zara juga sedikit gugup. Mereka paling takut dengan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh rumah sakit dan paling takut dengan perawat yang datang setelah pemeriksaan. Beberapa jam yang lalu, Bibi Aida kebetulan pergi untuk pemeriksaan kondisi. "Dokter otoritas di bagian onkologi punya sesuatu yang ingin dia diskusikan," kata perawat wanita itu kepada Aurelia. Aurelia dan Bibi Zara menjadi semakin gugup, mereka semua memandang Bibi Aida. Sekarang bahkan otoritas onkologi secara pribadi datang untuk menanyakannya, yang jelas menunjukkan bahwa kondisinya telah menjadi serius dan seharusnya tidak dapat ditunda. Bibi Aida tenang dan berkata sambil tersenyum, "Aurel, silakan pergi, ini bukan masalah besar. Ibu sudah siap secara mental untuk itu." Setelah mendengar ini, Aurelia mengangguk, dan saat dia berbalik, air mata mengalir di matanya. Di kantor direktur yang luas, beberapa orang berjas putih berkumpul di sekitar Dokter Tua Charlie Peel. Dengan dia sebagai pusatnya, mereka semua mengerutkan kening dan melihat dengan serius dua gambar otak di bawah dinding cahaya. Kedua foto tengkorak tersebut adalah foto Ibu Aurelia, Bibi Aida. Satu diambil beberapa hari yang lalu, dan satu lagi diambil sekitar pukul 2 siang tadi. Membandingkan kedua foto tersebut, tumornya masih terlihat jelas di foto beberapa hari yang lalu, namun pada foto yang diambil sore ini, bayangan tumornya hampir tidak terlihat, hampir hilang. Ini sungguh suatu hal yang aneh. Charlie Peel telah menjadi ahli onkologi sepanjang hidupnya dan telah menjadi direktur rumah sakit ini selama lebih dari 10 tahun. Dia belum pernah melihat tumor aneh seperti itu hilang dengan sendirinya hanya dalam beberapa hari. "Apakah Anda yakin hasil angiografinya akurat dan tidak ada kelalaian manusia?" Dokter Charlie memandang pria berjas putih di sebelah kiri dan bertanya. "Tidak, sama sekali tidak, aku berani menjaminnya," pria berjas putih itu berkata dengan tergesa-gesa, bahkan dia juga tidak bisa memahaminya. "Itu benar-benar aneh. Situasi ini tidak ilmiah. Apakah ada yang salah dengan peralatan deteksi?" Petik 2. Beberapa orang berjas putih, seperti Dokter Charlie Peel, melihat ke dinding yang terang lagi, menyentuhnya dagu dengan tangan, bingung. "Direktur Charlie, aku telah mengundang Aurelia, anggota keluarga pasien di ranjang 26, untuk datang menemui Anda." Pada saat ini, perawat wanita bergegas, dan di belakangnya, Aurelia juga dibawa ke dalam kantor.
Melihat begitu banyak dokter berjas putih berkumpul di sana, termasuk profesor tua yang dia kenal dan dokter atau ahli yang tidak dia kenal, semua memandangnya dengan aneh. Aurelia merasa panik dan wajahnya perlahan menjadi pucat.